Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Saya akan terlebih dahulu membacakan natsnya demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia menghadapi banyak tantangan. Banyak pergumulan yang dihadapinya ketika memberitakan Injil. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Di situ Rasul Paulus menjelaskan bagaimana di dalam pekabaran Injil yang dia lakukan, dia dipenjara, dia didera, disesah, dilempari batu, kemudian di dalam perjalanannya memberitakan Injil, dia berhadapan dengan bahaya maut, bahaya dari penyamun, kemudian dia harus bekerja dengan sangat berat, dia terkadang tidak tidur, dia kelaparan, dia kehausan, dia kedinginan. Belum lagi, sebagaimana yang kita baca di dalam kitab 2 Korintus ini, ada rasul-rasul palsu yang berusaha untuk mempengaruhi jemaat di Korintus, supaya mempertanyakan keabsahan dari kerasulan Paulus. Tetapi apakah itu semua pergumulan dan tantangan pelayanan itu membuat semangat Paulus menjadi surut? Apakah dia menjadi takut? Apakah dia menjadi mundur untuk memberitakan Injil? Sebagaimana kita baca di ayat 2, justru Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Paulus tidak menjadi menyerah, sekalipun pergumulan tantangan yang begitu berat dihadapinya. Kenapa? Karena motivasinya memberitakan Injil itu sangat jelas, yaitu bahwa dia adalah hamba Kristus yang mau untuk taat menjalankan panggilan yang telah diterimanya dari Tuhan. Dia menghidupi hidupnya sebagai hamba Kristus. Apapun persoalan, apapun tantangan, dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang taat, hamba yang setia menjalankan tugas dan panggilannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Injil yang diberitakannya itu adalah tentang terang cahaya Kristus sebagai Tuhan. Itulah Injil yang diberitakan oleh Paulus, yaitu terang cahaya Kristus sebagai Tuhan. Maka seandainya Paulus memberitakan Injil adalah untuk kepentingan dan keuntungannya diri sendiri, tentu dia pasti sudah akan mundur. Dia pasti akan menyerah. Dia tidak akan tahan dengan tantangan pergumulan yang dihadapi. Ketika dia menjalankan pekabaran Injil itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari kesenangan dunia, tentu dia akan mundur. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus, bahwa dia katakan di dalam nats kita ini, bahwa justru Paulus, dia menikmati pekabaran Injil itu. Dia menjalankan dengan tulus pekabaran Injil itu, dengan walaupun banyak tantangan, dia menghadapinya. Kenapa? Karena di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam pelayanan dia itu,
dia dapat meresapi penderitaan dan kematian Yesus di dalam tubuhnya. Justru dia menikmati penderitaan itu. Dia menikmati tantangan itu di dalam memberitakan Injil. Karena dengan demikianlah dia juga bisa merasakan di dalam tubuhnya itu bagaimana dia dapat merasakan penderitaan dan kematian daripada Yesus di dalam hidupnya. Maka Paulus menjelaskan di dalam nats ini bahwa dirinya itu adalah seperti bejana tanah liat. Artinya adalah bejana tanah liat bahwa dia itu adalah rapuh, mudah untuk pecah, yang kelihatannya tidak berharga. Kenapa? Karena terbuat dari tanah. Itulah bejana dari tanah liat. Ini menggambarkan keterbatasannya sebagai manusia untuk bisa bertahan di dalam berbagai tantangan dan pergumulan yang dia hadapi. Dia sama seperti bejana tanah liat yang rapuh, mudah pecah, dan tidak memiliki harga. Tetapi kita bisa melihat, dia katakan lagi selanjutnya, tetapi bejana tanah liat itu menjadi tetap bertahan, menjadi sangat berharga. Kenapa? Karena di dalam bejana tanah liat itu tersimpan harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga itulah yang membuat bejana tanah liat itu menjadi sesuatu yang berharga dan kuat. Kenapa? Harta yang berharga itu yang ada di dalam bejana tanah liat itu adalah Injil yang dipercayakan Tuhan baginya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Bagi Paulus adalah anugerah Tuhan ketika Tuhan mempercayakan Injil kepadanya. Adalah sebuah anugerah yang besar Tuhan berikan kepadanya ketika dia dipanggil untuk memberitakan tentang cahaya Kristus sebagai Tuhan, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Paulus, pekabaran Injil, pekerjaannya untuk memberitakan Kristus di dalam pelayanannya itu adalah sebuah anugerah yang dipercayakan bagi dia. Walaupun di dalam keterbatasannya, walaupun di dalam kelemahannya, tetapi dia tetap dapat memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Inilah yang menjadi rahasia dari kemampuannya di dalam memberitakan Injil. Bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan dia memberitakan Injil adalah berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan kekuatan kepadanya, memampukan dia untuk dapat bertahan sekalipun dia memiliki kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan Pauluslah kuasa Allah menjadi sempurna. Dia dapat merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam pelayanannya. Sekalipun dia lemah, sekalipun dia rapuh, dia memiliki banyak keterbatasan, tetapi di dalam keterbatasannya itu, dia melihat, dia merasakan bagaimana Allah bekerja. Kekuatan Allah secara berlimpah-limpah terjadi di dalam pekabaran Injil yang dia lakukan. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 8 sampai dengan ayat 9, kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah pengakuan daripada Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil, bukan karena kekuatannya, tetapi adalah karena kekuatan daripada Tuhan. Dari sinilah kita melihat bagaimana Paulus sanggup untuk menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan di dalam pekabaran Injil yang dia lakukan. Sekalipun dia memiliki keterbatasan akal, tetapi ada Tuhan yang melampaui segala akal. Sekalipun dia ditindas, tetapi dia tidak pernah sampai dengan terjepit, selalu ada jalan keluar. Sekalipun dia dihempaskan, dia dianiaya, tetapi tidak pernah sampai binasa. Tidak pernah sampai mati. Kenapa? Karena dia tetap bertahan oleh karena kekuatan daripada Allah. Nah, dari nats ini kita mau belajar bagaimana juga kita membawa semangat pelayanan Paulus ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana semangat pelayanan Paulus ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ini.
Kita sama seperti yang dikatakan Paulus di dalam nats ini. Kita seperti bejana tanah liat. Kita rapuh. Kita memiliki banyak keterbatasan, banyak kekurangan di dalam hidup ini. Sementara kita terjepit, kita habis akal menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi apakah kita akan menyerah dengan tantangan, dengan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita? Apakah kita akan mundur? Kita mau belajar dari Rasul Paulus untuk tidak pernah berputus asa, untuk tidak pernah tawar hati sedikit pun ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ya, walaupun kelihatannya pergumulan itu sangat berat, sepertinya kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita tidak sanggup untuk melalui hari-hari yang berat yang kita hadapi di dalam hidup kita. Seakan-akan kita tidak bisa memikul beban berat di dalam hidup kita. Tetapi jika kita menyadari bahwa Allah di dalam Yesus Kristus ada tinggal di dalam diri kita sebagai kuasa Roh Kudus yang memberkati kita, kita percaya bahwa ada kuasa Allah yang akan berlimpah-limpah, selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita meyakini, kita percaya bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Allah beserta dengan kita. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kita pasti akan sanggup untuk menghadapinya. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah pertolongannya. Bahwa Dia akan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Maka dari sini, bagaimana kita untuk tidak mengandalkan kekuatan, untuk tidak mengandalkan pikiran kita yang terbatas ini. Kita ingat seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kita itu seperti bejana tanah liat. Kita rapuh, kita memiliki banyak keterbatasan. Maka jangan kita mengandalkan kekuatan. Jangan kita hanya mengandalkan pikiran kita di dalam menghadapi hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha mengetahui. Dia adalah Allah yang maha menyelidiki di dalam hidup kita ini. Dia tahu apa pergumulan kita. Dia tahu apa masalah kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Allah yang ada di dalam diri kita ini adalah air kehidupan yang selalu akan keluar secara melimpah di dalam hidup kita, yang akan memberikan kepada kita kekuatan, yang akan memberikan kepada kita pertolongan menjalani perjalanan hidup kita. Kemudian, sama seperti Paulus ini juga, bahwa bagaimana Paulus tetap selalu setia menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan, sekalipun banyak pergumulan, tantangan yang dihadapinya. Maka demikian jugalah dengan kita. Bagaimana kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita menjadi hamba yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sama seperti Paulus yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil dan memelihara jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Maka demikian halnya dengan kita. Kita memiliki panggilan hidup kita masing-masing. Kita memiliki panggilan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan percayakan untuk kita hidupi di dalam hidup ini. Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan kepada kita anak-anak, Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan, Tuhan percayakan kepada kita pasangan hidup, Tuhan percayakan kepada kita pelayanan. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka bagaimana kita menjadi seorang hamba Kristus yang setia kepada panggilan hidup kita? Bagaimana kita setia kepada apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing? Maka bagaimana kita untuk tidak berputus asa? Kita tidak menjadi tawar hati sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam menjalani panggilan hidup kita. Tetapi kita mau percayakan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita sanggup, kita dapat untuk menghadapi semuanya. Bahwa kita mau memperjuangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita sampai garis akhir. Bagaimana juga kita mau menerima hidup kita, menerima panggilan hidup kita sebagai sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan. Kita mau syukuri
dan kita mau selalu perjuangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menolong dan menuntun kita. Maka sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang memotivasi kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Segala perkara akan dapat kita tanggung. Kenapa? Karena Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.